Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga sahabat misteri selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Di video sebuah kisah misteri kali ini seperti biasa saya akan menemani malam-malam sahabat semua dengan kisah misteri. Namun, kisah misteri kali ini spesial saya bawakan untuk sahabat semua karena kisah ini mengandung cerita dari sebuah kehidupan yang patut kita ambil hikmah pelajaran dari apa yang telah terjadi. Kisah yang berlatar waktu di tahun 1980 silam ini menceritakan kisah hidup seorang wanita tua, yang mana di masa hidupnya beliau ini cukup problematik ya, dan akhir dari kehidupannya ketika ajal datang menjemput, beliau mengalami peristiwa yang sangat mengerikan sekali. Bayangkan, 100 hari mengalami sakaratul maut. Spesial kisah ini akan saya bawakan untuk menemani malam sahabat misteri semua. Jadi, daripada penasaran seperti apa kisahnya, langsung aja kita gaskan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dalam kehidupan di dunia ini hanya satu yang dapat kita pastikan, yaitu kematian. Namun kapan kematian itu akan datang menjemput kita, seperti apa jalan kematian yang akan kita lalui, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Rahasia ilahi. Dan kita hidup di dunia ini diajarkan untuk selalu berbuat baik, sebaik-baiknya menjelang kematian. Namun, yang namanya hidup, pola pikir setiap insan berbeda-beda. Ada yang sudah mempersiapkan kematiannya sejak sekian puluh tahun sebelum kematian itu datang. Ada juga yang tidak kenal takut mati. Ada juga yang tidak peduli kapan mau mati. Dan di kisah ini, saya akan menceritakan kisah hidup seorang perempuan tua yang dikenal dengan nama Maksum. Yang mana Maksum ini di kampungnya, di tempat tinggal Maksum, ya, ini dikenal sebagai seorang pedagang. Ya, boleh dikatakanlah di kelurahan atau di area tempat tinggal Maksum, yang pertama kali berdagang, buka warung kelontongan, ini adalah Maksum di era tahun 70-80 silam, sahabat-sahabat. Nah, jadi dengan status itu, Maksum ini sangatlah dikenal oleh warga setempat. Dan kampung tempat tinggal Maksum ini berada di jalan lintas, pinggir jalan lintas. Warung yang dibuka Maksum ini pas sekali berada di pinggir jalan lintas tersebut, sahabat-sahabat. Jadi diceritakan semasa hidupnya Maksum, suami dari Maksum ini adalah buruh tani. Yang mana Maksum dulu sebelum buka warung, beliau juga buruh tani. Namun setelah punya modal, ya, Maksum ini sering bepergian bersama anak-anaknya keluar kota, melihat di luar kota, pinggir-pinggiran jalan luar kota. Wih, ini potensi sekali berarti tempat tinggal kita kayak ini nih. Ya, mereka berada di satu tempat, melihat pinggir jalan itu dijadikan tempat jualan, ramai. Ya, yang lewat lalu lalang, pengguna jalan itu mampir buat membeli kebutuhan untuk di perjalanan. Dan Maksum pun berpikir, kenapa ndak kita bikin warung aja di rumah kita. Nah, mulai dari situlah Maksum ini beli barang ya di pasar dan dijajakan, dijual di rumahnya dengan membuka warung kecil. Awalnya warung Maksum ini kecil, namun seiring berjalan waktu mulai rame karena satu-satunya warung di sana sepanjang jalan itu pun hanya warung Maksum. Warga setempat daripada jauh ke pasar belanja, ya akhirnya beli di warung Maksum. Dan banyak juga sopir-sopir yang melintas di area itu mampir untuk belanja di warung Maksum. Terkenal lah si Maksum ini,
warungnya pun berkembang dengan pesat. Dan ketika Maksum ini menginjak usia yang sudah cukup tua lah kita katakan ya, sudah masuk usia 65 ke atas, sahabat-sahabat, beliau ini tetap menjalankan usahanya, sedangkan anak-anak Maksum ini sudah berkeluarga semua. Jadi tinggal satu anak Maksum yang belum berkeluarga dan tinggal sama Maksum, membantu Maksum mengelola warung kelontongannya tersebut. Anak itu bernama Sum. Nah, jadi dipanggil Maksum karena anaknya itu namanya Sum ya. Jadi di usia 65 tahun, sahabat-sahabat, Maksum ini ngitung duit apa segala macam, harga-harga barang yang ada di tokonya itu, ini masih hafal betul ya, masih cekatan lah ya, karena dagang ini sudah menjadi periuk nasinya ya bertahun-tahun. Nah, jadi dengan berkembangnya masyarakat, dengan berkembangnya zaman lah kita katakan ya, adalah beberapa warung-warung yang mulai buka di sekitaran warung Maksum ya. Warga kiri kanan, warga setempat juga lah melihat keberhasilan warung Maksum ya, mereka juga ingin mencontoh keberhasilan Maksum, bikin warung juga. Namun respon Maksum di sini sangatlah mengejutkan. Maksum tidak terima kalau ada warung saingan di tempat itu. Walaupun lah yang buka warung itu warga setempat, penduduk situ, Maksum kenal, tidak peduli. Kalau mau buka, kenapa tidak dari dulu? Kenapa setelah melihat aku berhasil, warungku rame, kalian baru buka? Kenapa? Mau ngambil rezekiku, mau ngambil pelangganku? Maksum sangat tidak terima ya, jadi cekcok lah sahabat-sahabat. Ya, diserang setiap hari sama Maksum, warung-warung baru ini, ya merasa tidak nyaman dan akhirnya tutup. Akhirnya tutup. Ada yang berani coba buka dengan jarak yang cukup jauh lagi, tutup juga. Sampai di mana keluarga dari Maksum ini ya malu, sahabat-sahabat. Ya, anak-anak suami dari Maksum ini mencoba buat menasehati karena warga ini melapor terus, itu makmu kenapa? Kok kayak gitu? Kami kan enggak mencuri pelanggan kalian, kami kan ya buka dagangan ya bersaing secara sehat. Nah, akhirnya anak-anak Maksum, keluarga Maksum ini menasehati si Maksum dan beliau pun ya maulah mendengarkan, tapi dengan satu catatan, jangan dekat-dekatan dengan warung aku, dan apa yang kujual di warungku jangan kalian jual di warung kalian. Jadi harus berbeda. Jadi Maksum ini buka warung kelontongan, kalian buka warung apa kek? Bensin kek, terus warung makanan kek, jajanan, jual buah-buahan kek, jangan warung kelontongan. Yang mana ya boleh dikatakan yang cocok atau yang ideal lah ya dijual di situ ya hanyalah warung kelontongan, sahabat-sahabat. Ya mau tidak maulah warga itu buka warung kelontongan tapi menjual apa yang tidak dijual oleh Maksum. Yang tadinya Maksum ini hanya menjual sembako, beras, gula, kebutuhan rumah tangga lah, minyak dan segala macam. Ya, jadi warga-warga yang buka warung ini ya mereka menjual jajanan, jual minuman, ya, jual rokok. Nah, jadi kan tidak bersaing nih sama Maksum. Tapi apa yang dijual sama saingan Maksum ini ya barang yang laku juga, sahabat-sahabat, apalagi di pinggir jalan, dan akhirnya mereka pun ini rame juga akhirnya. Banyak mobil-mobil berhenti, ya, anak-anak, pemuda-pemuda yang nongkrong di warung-warung baru itu. Akhirnya warung Maksum ini pun mulai sepi. Adalah yang belanja kebutuhan sehari-hari, kayak beras dan segala macam, langganan Maksum yang terikat karena hutang, ya, yaitu tidak bisa lari, tidak bisa pindah warung. Dan dengan situasi itu, Maksum ini kayak melakukan sesuatu kepada usaha yang sedang rame ya, yang dijalankan oleh tetangga-tetangganya, warung sederetan jalan lintas di dekat warung Maksum. Banyak yang mengatakan kalau Maksum ini pergi ke dukun, ya, mematikan usaha dari saingan-saingannya ini dengan segala macam cara. Sampai-sampai apa, sahabat-sahabat? Warung-warung yang tadinya rame, yang jual rokok, minuman, jajanan, ini sepi sesepi-sepinya sampai dagangannya itu debuan. Saking kan tidak ada yang belanja satupun. Sepi sesepi-sepinya, dan si Maksum mengambil alih dengan menjual apa yang tidak ada di warungnya. Nah, itu dijualnya di warung Maksum, dan tentunya rame lagi lah warung Maksum ini. Disitulah warga berpikir Maksum ini melakukan sesuatu. Dan ada, sebut aja warungnya si Adam, ya.
warungnya si Adam ini mendapati di depan warungnya itu ya seperti ada bungkusan hitam. Ketika dibuka, dalamnya itu ada batu, ada keris, ada ya berbagai macam lah gumpalan-gumpalan tanah kering, dan dipercaya itu adalah kiriman atau sesuatu yang sengaja dibuat oleh Maksum agar warung si Adam ini tutup. Karena warung si Adam ini menjadi tempat nongkrong anak-anak muda sampai tengah malam, dan anak-anak muda yang nongkrong di warungnya si Adam sampai tengah malam inilah yang ya membuat sopir-sopir lintas tengah malam itu mampir, ya belanja, istirahat, beli minum, beli rokok di warungnya si Adam sampai warung itu ramai sekali. Nah, warung itu mendapati sesuatu yang tidak lazim yang mungkin ya mereka masih berpikir mungkin itu ulah dari Maksum. Namun tidak ada yang dapat membuktikan di sini sahabat-sahabat kalau Maksum ini berlaku curang, main dukun untuk menutup usaha yang ada di sekitaran warung Maksum. Jadi ya mereka pun hanya diam dan memperhatikan sikap Maksum. Setelah warung Maksum ini ramai, sahabat-sahabat, Maksum ini kembali menjadi omongan warga, menjadi perhatian warga setempat dengan harga jual di warung Maksum yang berubah-ubah. Jadi gini, ketika Maksum jaga warungnya siang hari lah misalnya ya, ini saya beli sebungkus rokok, yang mana rokok itu harga jualnya di seluruh daerah itu 10.000 ya. Ini ketika saya beli siang sama Maksum, harganya itu udah 11.000, beda 1.000 ya. Oke lah, enggak masalah, mungkin itu untung dari si Maksum mau besar ya, mau lebih untungnya enggak masalah, dibayar 11.000. Dan nanti temen saya nih selang setengah jam beli rokok yang sama di tempat Maksum, ngasih uang 11.000, itu dibilangnya kurang. Harga rokok ini 12.000, padahal baru setengah jam dengan merek rokok yang sama. Harganya dari 11.000 berubah menjadi 12.000. Ya tentunya heboh lah orang. Ya mau nggak mau, karena nggak ada warung lagi di sekitar situ, mau beli di tempat lain jauh, ya dibayarlah 12.000. Nanti sore atau malam ada yang beli, harganya beda lagi, bisa 10.000, bisa 11.000, bisa 12.000. Dan di situ orang berpikir kalau Maksum ini apakah pikun kah sudah? Apakah Maksum ini sengaja? Kalau sengaja kok harganya berubah-ubah kayak gitu? Ya apakah pikun karena udah tua? Ternyata enggak. Memang ya Maksum kayak seneng aja gitu. Ya ngelihat orangnya, wah ini agak berduit, dinaikin harganya. Ngelihat, wah ini pelanggan baru dimurahin biar langganan. Dan yang sedihnya lagi, sahabat-sahabat, orang yang berhutang sama Maksum, itu yang tadinya ngutang beras, ngutang minyak, total hutangnya 100.000. Ketika mau bayar 100.000, Maksum bilang hutangmu lebih 100.000, 130.000. Jelas-jelas kita yang ngutang nih, ya tahulah kita harus bayar berapa. Dan ketika mau dibayar sejumlah hutang kita, Maksum di sini tahan bertengkar. Dia mengatakan, nggak ada 100.000, 130.000. Nah, ketika minta catatan hutang atau bon hutang, Maksum ini nggak pernah nulis. Nggak pernah dia istilahnya kayak ditulis nih bon si A sekian, ngambil apa tanggal berapa. Enggak, ketika diminta catatannya ya Maksum bilang kalau mau nyatat ya, kalau mau dicatat nggak usah ngutang. Kalau nggak percaya sama aku aja percaya ngutangin ke kamu, masa kamu yang ngutang nggak percaya sama aku, totalnya sekian, kata Maksum tadi. Ya mau nggak mau orang bayar lah sahabat-sahabat. Nah, jadi heboh lah ya kelakuan Maksum seperti itu. Banyak orang yang nyumpah, banyak orang yang berpikir mau mati nih mungkin Maksum nih, ninggal olah nih. Nah, sampailah di mana di tahun 1982, sahabat-sahabat, ya Maksum ini kabarnya pergi naik haji ya, bersama suaminya, dan warung itu tentunya tutup lah. Tutup sementara karena Maksum ini pergi haji. Jadi ya setelah pulang haji, warga berpikir ya Maksum ini berubah kayak gitu ya. Maksum ini ndak kayak dulu lagi, dapat hidayah lah setelah pulang haji. Ternyata makin jadi ya, karena warung Maksum ini tutup hampir 1 bulan ya. Maksum pergi haji, warung-warung yang sudah ada, warung-warung yang sudah pernah buka dulu, otomatis ngambil kesempatan, mereka buka lah sahabat-sahabat, mereka jualan lagi dan berjalan tuh rame. Nah, ketika Maksum pulang naik haji, dikira Maksum ini berubah, dapat hidayah, ngelihat ya tetangga bikin usaha, ya nggak ngerecokin lagi, tenang-tenang aja. Ternyata enggak, malah tambah jadi. Satu persatu
warung yang ada di sekitaran warung Maksum ini, ya, nggak peduli ada pelanggan sedang jual beli kah, nggak peduli sore atau malam kah, didatangin sama Maksum ini, diacak-acak sama Maksum. Maksum malah menuduh mereka menjual barang-barang yang dicuri dari warungnya. Terkejutlah orang-orang ini, sahabat-sahabat. Hah? Kami jual barang curian dari warung Maksum? Emang warung Maksum ada yang mencuri? Emang warung Maksum ada yang ngebobol apa? Kami modal, kami beli, ini nota apa segala macam. Enggak peduli aku, balikin. Ini barang-barangku, jangan beli di sini nih, barang curian semua nih. Jadi apa yang dilakukan Maksum ini sudah keterlaluan, sahabat-sahabat. Sampai ya aparat desa, lurah, ketua RT segala macam memanggil keluarga Maksum, ya menemui suami Maksum, anak-anak Maksum dikumpulin, ya minta keterangan apa yang disampaikan mak kamu ini benar atau enggak. Kalau memang warung kalian ini kebobolan, kenapa nggak ada kabar, nggak ada beritanya? Kok tiba-tiba emakmu kayak gitu? Dan pihak keluarga meminta maaf dan minta harap maklum. Karena memang Maksum ketika di Tanah Suci itu ngomongnya udah mulai ngelantur. Bayangkan di Tanah Suci yang seharusnya fokus ibadah, di sana pikiran dan ucapan Maksum ini ndak jauh, ya ndak lepas dari dagangan, ya usaha yang dijalankannya, jual beli apa segala macam. Bahkan dia berhalusinasi di sana, ya kayak menjajakan sesuatu barang yang ada di warungnya. Dari Tanah Suci Maksum ini sudah ada gelagat-gelagat aneh. Jadi ya minta harap maklum lah. Dan warga akhirnya ya bisa menerima dan ya ndak memperdulikan lah ketika Maksum ngoceh-ngoceh di depan warungnya, ya ndak didengarin sama mereka. Akhirnya Maksum pun jatuh sakit, sahabat-sahabat. Bayangkan ketika Maksum jatuh sakit, warungnya itu ndak boleh tutup, walaupun ndak ada yang beli, walaupun barang di sana kayak roti apa segala macam udah kadaluarsa, udah jamuran, itu ndak boleh dibuang, harus dijual, harus balik modal, harus dapat untung. Itu yang diucapkan Maksum ketika dia sakit. Dan sakit Maksum ini ya hari demi hari semakin parah, sahabat-sahabat. 2 bulan terbaring di tempat tidur, dan sampailah di mana pada suatu hari di tahun 1982 itu, setelah Maksum ini pulang haji, Maksum ini udah kayak mendekati sakaratul maut. Napasnya udah sesekali, sahabat-sahabat. Keluarga kumpul lah di sini, baca Yasin, mendoakan Maksum. Lepaslah napas Maksum ini. Kayak meninggal lah. Tiba-tiba ada lagi. Teriak dia kesakitan, matanya membelalak, keringat keluar. Nah, mulai dari situ, itu hari pertama Maksum ini alami sakaratul maut. Hari kedua seperti itu juga, hari ketiga, hari keempat, sampai di hari ke-99. Maksum ini nyawanya kayak naik turun. Berkali-kali Maksum ini mengalami sakaratul maut dan merasakan sakitnya nyawa ini atau ruh ini berpisah dengan jasad. Ketika Maksum ini mengalami sakaratul maut, keringat ini ngucur, sahabat-sahabat. Dia teriak, kadang tuh badannya gemetar, ya gelojotan kayak gitu, matanya putih semua naik ke atas, teriak minta tolong, sakit lah apa. Ada juga yang tiba-tiba kayak sesekali ya ngejang-ngejang kayak gitu. Pernah juga ya sampai 1 menit nafasnya itu ndak ada, ya dipikir udah meninggal. Innalillah, dari tutup kayak gini, matanya yang menjelit membelalak ke atas, ditutup, buka lagi, teriak, dia bilang aku belum mati, tolong, sakit. Dan di malam ke-100 sakaratul maut Maksum, ya, Sum, anak bungsu dari Maksum, sebelum maghrib dia mengabarkan ke saudara-saudarinya yang lain untuk berkumpul. Ditanya, kenapa, Dik? Enggak, aku feeling kalau malam ini Mama bakal pulang. Kami lagi ada urusan. Udah 99 hari Mama kayak gini. Tapi ayolah kumpul, aku yakin malam ini malam terakhir. Namun tidak ada satupun yang percaya dan mau datang pada malam itu. Jadi ya Sum tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, setelah maghrib terdengar suara dari kamar Maksum kayak napas yang mengorok, ya kayak ngorok gitu. Yang mana itu tidak pernah terjadi ya di 99 hari, tidak ada napas kayak itu, tidak ada. Nah,
Sum berpikir ini positif nih. Mak pulang malam ini. Udah dipanggil bapaknya, Sum sama bapaknya ngadap, ya itu tadi. Napas ngorok, mata emaknya ini membelalak, melihat ke kiri ke kanan, kayak memperhatikan, kayak ngelihat kok cuman ada suami sama si Sum. Mana anak-anakku, mantu-mantuku, cucu-cucuku yang lain yang kubanggakan? Udah ada. Tapi dia mau ngomong tuh kayak nggak bisa. Tapi ya kayak ya rahang itu bergerak kayak ingin mengucapkan sesuatu, lidahnya itu menjulur kayak ingin ya melisankan sesuatu, tapi nggak bisa. Tapi dari tatapannya, dari raut wajahnya, Sum ini tahu kalau dia cari anak-anak, mantu-mantu dan cucu-cucunya yang tidak ada di saat sakaratul mautnya terjadi. Matanya membelalak, suara ngorok itu bercampur dengan suara geraman, dan ya itu mengerikan sekali sahabat-sahabat. Nah, karena situasi ini udah kayak sakaratul maut yang tidak biasa, Sum ngabarin tetangga kiri kanan, minta tolong bacain Yasin, minta tolong panggilin Pak Ustadz, dan ramailah warga berkumpul. Pak Ustadz datang, dibimbing sama Pak Ustadz, disuruh beristighfar, ini tidak mau dia. Disuruh ngikuti, tidak mau. Dan akhirnya di malam itu, di malam 100 sakaratul maut yang dialami Maksum, beliau pun berpulang. Maksum meninggal dunia di jam 9 malam. Jadi kabar duka kepergian Maksum ini ya menyebarlah ya ke seluruh desa, ya didengar oleh seluruh warga, anak-anak, mantu, cucu-cucu Maksum berdatangan menangis menyesal bisa melihat ya sakaratul maut atau melihat Maksum untuk yang terakhir kalinya ya, ketika masih ada nafasnya, tidak bisa minta maaf, nggak bisa apa ya, cuman penyesalan yang ada. Namun ya semua yang disesali itu sudah terjadi dan tidak bisa diulangi lagi. Kesempatan hanya sekali. Jadi di momen itu Sum pun merasa kayak terpukul. Dia tahu dia udah ngabarin, tapi keluarganya, saudara-saudaranya yang kayak nggak peduli lah kayak gitu ya. Dan sampai di mana prosesi pemakaman dari almarhumah Maksum pun berjalan sahabat-sahabat ya, semuanya berjalan dengan lancar. Cuman ketika di proses pemandian jenazah almarhumah itu matanya susah sekali buat ditutup ya, jadi ya sampai berkali-kali lah didoain, disyaratin, akhirnya mata itu pun bisa tertutup. Nah, jadi setelah dimakamkan, ya di rumah duka pun tahlilan. Nah, setelah Maksum ini meninggal, otomatis warungnya kan tutup. Tutup, sahabat-sahabat. Dan apa yang dijual di warung Maksum itu sudah kebanyakan yang expire. Sudah ndak ini lagi, sudah ndak layak jual lagi. Kayak beras, itu udah kutuan, apa segala macam, tepung, itu udah apek. Ya, udah nggak layak lah pokoknya. Jadi warung itu pun ditutup, tapi barang-barang itu masih ada di sana. Malam Yasinan pertama atau di malam pertama kematian dari almarhumah Maksum, seluruh warga datang Yasinan. Ya, mereka tidak berpikir aneh-aneh karena Maksum ini sudah melalui 100 hari sakaratul maut. Ya, dosa-dosanya udah ditebusnya lah selama 100 hari itu. Sebagian yang berpikir pemahaman seperti itu, tidak ada yang berpikir aneh apa segala macam, sampai di mana di hari ke-9 Maksum meninggal dunia. Teror pertama ini dialami oleh pengendara yang lewat di tengah malam di jalan lintas di depan warung Maksum. Jadi pengakuan dari pengendara mobil yang mengalami kejadian ini. Ini dia masuk ke wilayah tempat tinggal atau kampungnya Maksum, ya, jalan lintas pinggir jalan kampungnya Maksum. Ini sekitar jam 1:30 dini hari. Awalnya sebelum jembatan panjang masuk ke area kampung Maksum, dia melihat ada nenek tua tiba-tiba nyebrang. Nggak ketabrak ya, cuman sopir ini kaget. Yang terlihat itu cuman bagian belakangnya aja. Pakai baju kebaya tua, warna coklat tua, sama kain. Lintas dan tiba-tiba hilang aja di gelapnya malam. Nah, setelah melewati jembatan itu cukup kaget dengan kejadian barusan ya, dia lewat di area pemukiman pinggir jalan tersebut dan melihat ada satu warung yang buka. Terang banget warung itu, walaupun tidak ada yang belanja, dan si sopir ini berhenti untuk membeli minum, beli jajanan, sama beli rokok.
berhenti pas di depan warung. Warung itu terang, besar, bersih, dan ketika si sopir ini turun dari mobil, manggil yang jaga warung, ternyata yang keluar seorang perempuan tua, nenek-nenek, dan pakaiannya sama dengan pakaian nenek-nenek yang tadi nyebrang pas dekat jembatan yang tiba-tiba nyebrang tadi. Tapi si sopir ini tidak curiga, tidak berpikir yang aneh-aneh, dan dia pun beli minuman, beli jajanan, beli rokok. Ya, ditanya harga sekian, dibayar lah, dan uang pembayaran dari sopir ini diterima sama si nenek itu. Sopir ini ngelihat pas ngasih duit, wajahnya tuh kayak dingin banget ya, wajahnya datar aja, tidak ada senyuman, matanya pun kayak cekong ya, matanya tuh kayak hitam kayak mata orang ngantuk lah ya, mata orang tua ngantuk. Uang itu diambil dan si perempuan tua ini mengatakan nggak ada kembaliannya. Oh yaudah, kalau nggak ada kembaliannya nek, besok aja pas aku pulang aku mampir lagi. Nenek itu cuman menganggukkan kepala, berarti iya ya, dan sopir itu pun jalan. Nah, nggak ada kecurigaan, nggak ada apa segala macam. Setelah melewati kampung dari si Maksum ini, yang dibeli tadi itu pun dibuka, minuman dibuka. Kalau minuman ya air putih ya, nggak ada yang aneh lah. Tapi ketika jajanan dibuka kok lempem, kok rasanya apa, kok kayak nggak enak. Sekali dilihat jajanan itu udah expired. Dan ketika rokok yang dibeli si sopir ini dibuka dan dihisap, kok rasanya beda. Rasa tanah. Nggak enak banget, pokoknya beda dengan rokok yang biasa dia hisap, apek, dan sekali lihat bungkus rokok itu udah penuh dengan debu. Rokok itu udah lama tersimpan, ternyata sahabat-sahabat, udah apek, masuk angin, dan nggak enak. Ya tentunya sopir ini kesal, marah lah dia. Dia mengatakan ya inilah resiko belanja tengah malam di pinggir jalan. Tapi udahlah, besok aku cek aja lah, minta ganti aja lah. Barang-barang itu pun disimpan nih sama si sopir. Nah, jadi sopir ini sopir lintas ya, sahabat-sahabat, ya mobil box membawa sesuatu. Jadi ketika selesai dia mengantarkan barangnya ini, dia balik lagi ke poolnya, tentunya lewat di tokonya si Maksum. Pada siang hari, pas lewat, toko itu tutup dan di depan toko itu udah tumbuh ilalang tinggi-tinggi, sahabat-sahabat. Pintu toko itu pun udah berdebu. Toko itu udah lama tutup. Jadi lama lah sopir ini berdiri di sana ya. Inilah tokonya tadi malam. Nih tandanya ini. Kok kayak toko terbengkalai. Dan di sebelum toko yang terbengkalai tempat sopir ini berhenti, itu ada toko yang buka. Nah, pemilik warung yang di belakang itu, ya, ini memperhatikan si sopir dan manggil, "Bang, nyari apaan?" Sopir itu nyamperin dan nanya, "Itu warung kok tutup?" "Udah berapa lama tutupnya?" "Udah lama. Berbulan-bulan yang lalu. Hampir setahun lah tutupnya." "Emang kenapa?" "Nyari siapa?" Sopir itu kayak nge-freeze, sahabat-sahabat. Disuruh duduk, dikasih minum, dan sopir itu menceritakan, "Kalau semalam aku belanja di situ. Yang jaganya nenek-nenek, bentuknya kayak ini. Aku beli ini, dikeluarin dari mobilnya nih, masih ada barangnya, dan aku mau ngambil uang kembalian." Sekaligus nanya, kok barang yang dijual, barang-barang yang tidak layak kayak gini. Dan si pemilik warung itu pun ikut terkejut. "Hah? Abang nggak mabuk kan?" "Serius bang." "Iya, itu bang, orang yang punya warungnya bang, baru 10 hari lalu bang meninggal. Dan ciri-ciri yang wanita tua yang abang sebutin, itu ciri-ciri nenek-nenek si pemilik warung yang baru meninggal 10 hari yang lalu." Sopir ini kaget, bukan kepalang, sahabat-sahabat, dan udahlah, aku mau pulang. Dengan panik, dia pun pergi meninggalkan toko tersebut. Nah, kejadian pertama inilah nyebar, dan membuat ya tetangga kiri kanan tidak berani buka warungnya ketika malam hari. Dan itu bukan satu kejadian ya. Pengguna jalan yang lewat tengah malam itu belanja di warung Maksum itu bukan sekali dua kali. Nah, itu teror yang terjadi di warungnya si Maksum. Dan teror yang terjadi di kampung yang dialami oleh tetangga-tetangga Maksum, yang dialami oleh anak-anak Maksum, ini sama terjadi di malam ke-9 masuk ke-10, kematian Maksum. Orang-orang yang masih punya hutang, ya, masih punya kasbon lah di warung Maksum, ini didatangi oleh sosok Maksum dan ditagih. Misalnya nih,
si A, Bu Siti lah misalnya ya, itu masih hutang minyak, itu masih hutang beras, masih hutang gula sama Maksum. Maksum ini datang ke kediamannya Bu Siti. Dapurnya Bu Siti ini semua pekakas itu diturunin sama Maksum. Tengah malam lontang, tentunya ya si pemilik rumah bangun dan melihat apa yang terjadi dan terlihat itu sosok Maksum dengan perwujudan yang mengerikan. Rambutnya terurai panjang, bajunya tuh lusuh sahabat-sahabat, namun kakinya kayak menggantung kayak gini. Dia hanya menatap ke arah orang yang punya sangkutan sama Maksum dan dia mengatakan, aku kembali untuk nagih, bayar. Jadi dia datang kembali ke dunia ini untuk nagih hutang, dan barang-barang nih ya yang dihutangin kayak beras, minyak, itu ada di dapur, itu diserain sama sosok Maksum ini. Itu bertebaran sahabat-sahabat. Beras itu keluar, itu penyimpanannya gula beseraan, minyak ini tumpah kemana-mana. Jadi apa yang kita hutangin, ya itu yang diobrak-abrik sama sosok arwah dari Maksum ini. Dan itu bukan sekali, bukan satu. Setiap yang masih ada hutang sama Maksum, itu didatangi. Ada yang berpikir kayak gini, itu cuman sekali. Enggak, sahabat-sahabat, sebelum dibayar, Maksum akan tetap datang untuk menagih. Orang lagi tidur, di sampingnya diteriakin, bayar hutang. Siapa yang tidak menjerit ketika buka mata, sosok Maksum sudah di depan muka. Teror ini terjadi berhari-hari, sahabat-sahabat, dan membuat warga ini takut, panik, dan ya merasa apa ya, kayak ya dihantui lah kayak itu ya. Akhirnya ya mereka yang punya hutang yang ditagih sama Maksum ini datanglah ke anak-anak Maksum untuk membayar hutang. Yang menerima ini si Sum. Jadi ditanya, hutang ibu berapa? Sekian, ikhlas jadi bayar. Akhirnya dibayar. Sum yang megang duitnya. Ya mereka yang sudah bayar ini tidak didatangi lagi lah sama si Maksum. Namun Sum yang megang duit ini, duit hutang yang dibayarkan oleh orang-orang yang hutang sama Maksum, ini didatangi oleh Maksum dan diminta, itu uangku, uang warungku. Maksum minta uang itu dikembalikan. Nah Sum ini bingung mau dikembalikan seperti apa. Setiap malam Sum ini didatangi. Sampai-sampai Sum ini menangis, ngadu ke bapaknya. Dipanggilkan ustadz, dipanggilkan kiai, ya akhirnya duit yang terkumpul ya disedekahkan. Namun Maksum ini tidak ikhlas kalau duit itu disedekahkan. Ya, jadi hampir setiap malam rumah kediaman Maksum yang ditempati suami Maksum sama si Sum ini ya kayak diobrak-abrik. Setiap pagi Sum itu selalu ya kecapean lah beresin rumah tersebut. Ada yang pekakas sampai keluar rumah, dilempar sama arwah si Maksum ini. Dan yang lebih menakutkannya lagi, anak cucu dari almarhum Maksum yang tidak ada saat beliau sakaratul maut ini ditagih sama Maksum. Apa yang sudah dikasih sama Maksum, dia minta kembalikan. Dia tidak ikhlas karena kalian tidak nemani Maksum ini sampai mati, karena kalian tidak ikhlas ngerawat Maksum sampai mati. Kalian tidak ada saat Maksum mati. Anak cucunya menjerit-jerit, sahabat-sahabat, sampai ada yang diruqyah, sampai ada yang pindah keluar kota. Apa yang pernah dibelikan Maksum? Dia sama cucu-cucunya royal, mainan apa, jajanan apa, segala macam. Tidak perhitungan, tapi setelah dia mati, barang-barang yang dibeli itu kayak bisa berjalan sendiri. Barang-barang yang dibeli itu kayak berterbangan sendiri. Rusak, boneka, itu tiba-tiba robek sendiri. Bola, ya mainan bola yang dibelikan itu pecah sendiri tengah malam. Maksum tidak ikhlas dengan apa yang telah diberikannya. Nah, jadi teror Maksum ini berjalan cukup lama, sahabat-sahabat. Sampai ya, sebelum benar-benar sosok Maksum ini hilang dari kampung itu sepi sesepi-sepinya. Jadi setelah 100 hari kematian Maksum, arwah Maksum pun masih sering terlihat di sekitaran tokonya, di sekitaran warungnya. Dan setelah lewat 100 hari kematian Maksum, barulah ya toko-toko tetangga yang kiri kanan ini baru berani dia buka tengah malam, itu pun tidak sampai lewat dari jam 11. Karena ada yang nyoba tokonya si Adam yang rame, pemuda-pemuda nongkrong itu, di jam setengah 1 dini hari semuanya bubar. Berserak, berlari, tunggang langgang. Sosok Maksum tiba-tiba ada di warung itu ngoceh-ngoceh, marah-marah. Jadi tidak ada yang berani lewat dari jam 11 malam. Jadi demikianlah kisah misteri
Maksum almarhumah yang melalui 100 hari masa sakaratul maut. Jadi pendapat sahabat-sahabat apa nih tentang kisah ini? Apakah yang terjadi sama Maksum ini adalah akibat dari apa yang telah diperbuatnya semasa hidup, atau ada sesuatu yang lain? Tuliskan pendapat sahabat-sahabat di komentar, dan apa yang sahabat dengar dari kisah Maksum ini bukanlah kisah yang terseram yang ada, yang terjadi di kehidupan nyata seorang anak manusia. Ini hanya sebagian kecil dari kisah misteri. Jadi buat sahabat-sahabat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, aktifkan notifikasi lonceng ketika subscribe biar nggak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya, biar nggak ketinggalan keseruan di segmen sebuah kisah misteri bersama saya, Rio Wijaya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin konsultasi bisa hubungi WhatsApp yang ada di box deskripsi. Salam sehat, salam hormat, salam sahabat misteri.